Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Ananda Syakil Farel dengan NPM 1408102000028. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Distributed Coordination Based Systems yang terdapat pada bab 13 pada buku milik Tannenbaum. Oke, jadi saya akan langsung mulai dari bagian pertama, yaitu 13.1 Introduction to Coordination Models. Oke, jadi kunci pendekatan yang diikuti dalam coordination based systems atau sistem berbasis koordinasi adalah pemisahan yang bersih antara komputasi dan koordinasi. Jika kita memandang sistem terdistribusi sebagai kumpulan proses, mungkin multithreaded, maka bagian komputasi dari sebuah sistem terdistribusi dibentuk oleh proses, masing-masing berkaitan dengan aktivitas komputasi tertentu yang pada prinsipnya dilakukan secara independen dari aktivitas proses lainnya. Dalam model ini, bagian koordinasi dari sebuah sistem terdistribusi menangani komunikasi dan kooperasi antara proses-proses. Ini membentuk tanda kutip lem yang mengikat aktivitas yang dilakukan oleh proses menjadi satu kesatuan, menurut Gelenter dan Carriero tahun 1992. Dalam sistem berbasis koordinasi tersebut, fokusnya adalah bagaimana koordinasi antara proses berlangsung. Oke, jadi selanjutnya Cabri et al. 2000 memberikan taksonomi model koordinasi untuk agen bergerak yang dapat diterapkan secara sama ke banyak jenis sistem terdistribusi lainnya. Mengadaptasi terminologi mereka ke dalam sistem terdistribusi secara umum, kita membuat perbedaan antara model sepanjang dua dimensi yang berbeda, temporal dan referensial, seperti yang ditunjukkan pada figur 13 strip 1, seperti yang ditampilkan pada slide ini. Oke, jadi ketika proses coupled atau dipasangkan secara temporal dan referensial, koordinasi berlangsung secara langsung. Disebut sebagai koordinasi langsung. Coupling atau pemasangan referensial umumnya muncul dalam bentuk referensi eksplisit dalam komunikasi. Misalnya, sebuah proses hanya dapat berkomunikasi hanya jika ia mengetahui nama atau pengidentifikasi dari proses lain yang ingin diajak bertukar informasi. Coupling atau pemasangan temporal berarti bahwa proses yang berkomunikasi keduanya harus aktif dan berjalan. Coupling ini dapat dianalogikan dengan transient message oriented communication. Oke, sekarang kita ke bagian kedua, yaitu 13.2 tentang architecture. Bagian pertama yaitu mengenai overall approach. Oke, jadi pertama-tama mari kita asumsikan bahwa item data dijelaskan oleh serangkaian atribut. Item data dikatakan publish atau dipublikasikan ketika dibuat tersedia untuk proses lain untuk dibaca. Untuk itu, sebuah subscription atau langganan harus diteruskan ke middleware yang berisi deskripsi item data yang diminati subscriber atau pelanggan. Deskripsi seperti itu biasanya terdiri dari beberapa pasangan atribut nilai, mungkin digabungkan dengan pasangan atribut rentang. Dalam kasus terakhir, atribut yang ditentukan diharapkan mengambil nilai dalam rentang yang ditentukan. Deskripsi kadang-kadang dapat diberikan dengan menggunakan semua jenis predikat yang diformulasikan di atas atribut. Sifatnya sangat mirip dengan query seperti SQL dalam kasus database relasional. Nah, kita sekarang dihadapkan dengan situasi di mana langganan harus dicocokkan dengan item data, seperti yang ditunjukkan pada figur 13 strip 2, yaitu yang terdapat pada slide ini, yang dapat dilihat di bagian bawah. Saat pencocokan berhasil, ada dua kemungkinan skenario. Dalam kasus pertama, middleware dapat memutuskan untuk meneruskan data yang dipublikasikan ke kumpulan pelanggannya saat ini, yaitu proses dengan langganan yang cocok. Sebagai alternatif, middleware juga dapat meneruskan pemberitahuan di mana pelanggan dapat menjalankan operasi baca untuk mengambil item data yang dipublikasikan. Dalam kasus di mana item data segera diteruskan ke pelanggan, middleware umumnya tidak menawarkan penyimpanan data. Penyimpanan secara eksplisit ditangani oleh layanan terpisah atau merupakan tanggung jawab pelanggan. Dengan kata lain, kita memiliki sistem yang dipisahkan secara referensial tetapi digabungkan secara temporal. Situasi ini berbeda ketika notifikasi dikirim sehingga pelanggan perlu membaca data yang dipublikasikan secara eksplisit. Tentu, middleware harus menyimpan item data. Dalam situasi ini, ada operasi tambahan untuk pengelolaan data. Dimungkinkan juga untuk melampirkan list atau sewa ke item data sehingga ketika sewa berakhir, item data dihapus secara otomatis.
Baik, jadi kita sekarang ke bagian kedua, yaitu traditional architecture. Solusi paling sederhana untuk mencocokkan item data dengan langganan adalah memiliki arsitektur client server terpusat. Ini adalah solusi tipikal yang saat ini diadopsi oleh banyak sistem publikasi atau langganan, termasuk WebSphere IBM, yaitu IBM 2005C, dan implementasi populer untuk JMS Sun, yaitu Sun Microsystems 2004E. Demikian pula implementasi untuk model komunikasi generatif yang lebih rumit seperti Genie, Sun Microsystems 2005B, dan Java Spaces, Freeman et al. 1999. Sebagian besar didasarkan pada server pusat. Mari kita lihat dua contoh tipikal, yaitu Genie dan Java Spaces. Genie adalah sistem terdistribusi yang terdiri dari campuran elemen yang berbeda tetapi terkait. Genie sangat terkait dengan bahasa pemrograman Java, meskipun banyak dari prinsipnya dapat diimplementasikan dengan baik di bahasa lain. Bagian penting dari sistem dibentuk oleh model koordinasi untuk komunikasi generatif. Genie menyediakan proses decoupling temporal dan referensial melalui sistem koordinasi yang disebut Java Spaces. Freeman et al. 1999. Berasal dari Linda. Java Space adalah ruang data bersama yang menyimpan tuple yang mewakili kumpulan referensi yang diketik ke objek Java. Beberapa Java Spaces dapat hidup berdampingan dalam satu sistem Genie. Oke, jadi kita ke bagian ketiga, yaitu peer-to-peer architecture. Arsitektur tradisional yang diikuti oleh sebagian besar sistem berbasis koordinasi mengalami masalah skalabilitas, walaupun vendor komersial mereka akan menyatakan sebaliknya. Mereka jelas memiliki server pusat untuk mencocokkan langganan dengan data yang dipublikasikan tidak dapat melampaui beberapa ratus klien. Demikian pula menggunakan multicasting memerlukan tindakan khusus untuk melampaui ranah jaringan area lokal. Selain itu, jika skalabilitas dijamin, pembatasan lebih lanjut dalam mendeskripsikan langganan dan item data mungkin diperlukan. Banyak penelitian telah dihabiskan untuk mewujudkan sistem berbasis koordinasi menggunakan teknologi peer-to-peer. Implementasi langsung ada untuk kasus-kasus di mana kata kunci digunakan, karena ini dapat dihash ke pengidentifikasi unik untuk data yang dipublikasikan. Pendekatan ini juga telah digunakan untuk memetakan pasangan atribut nilai ke pengidentifikasi atau identifier. Dalam kasus ini, pencocokan direduksi menjadi pencarian pengenal secara langsung yang dapat diimplementasikan secara efisien dalam sistem berbasis DHT. Pendekatan ini bekerja dengan baik untuk sistem publish subscribe yang lebih konvensional seperti yang diilustrasikan oleh Tam and Jacobson tahun 2003. Tetapi juga untuk komunikasi generatif, Busi et al. 2004. Oke, jadi sekarang kita ke bagian keempat, yaitu mobility and coordination. Sebuah topik yang mendapat banyak perhatian dalam literatur adalah bagaimana menggabungkan solusi publish subscribe dengan mobilitas node. Dalam banyak kasus, diasumsikan bahwa terdapat infrastruktur dasar tetap dengan titik akses untuk node seluler. Di bawah asumsi ini, masalahnya menjadi bagaimana memastikan bahwa pesan yang dipublikasikan tidak dikirim lebih dari satu kali ke pelanggan yang berpindah jalur akses. Salah satu solusi praktis untuk masalah ini adalah membiarkan pelanggan melacak pesan yang telah mereka terima dan membuang duplikatnya. Solusi alternatif tetapi lebih rumit terdiri dari router yang melacak pesan mana yang telah dikirim ke pelanggan mana. Oke, jadi sekarang kita lihat ke contohnya, yaitu Lime. Dalam kasus komunikasi generatif, beberapa solusi telah diusulkan untuk mengoperasikan ruang data bersama di mana beberapa node bersifat mobile. Contoh kanonis dalam hal ini adalah Lime, yang sangat mirip dengan model Java Space. Di Lime, setiap proses memiliki ruang datanya sendiri yang terkait, tetapi ketika proses berada dalam kedekatan satu sama lain sehingga mereka terhubung, ruang datanya akan dibagikan. Secara teoritis, terhubung dapat berarti bahwa ada rute dalam jaringan yang berdasari bersama yang memungkinkan dua proses untuk bertukar data. Namun dalam praktiknya, ini berarti bahwa dua proses untuk sementara berada di host fisik yang sama, atau host masing-masing dapat berkomunikasi satu sama lain melalui wireless link, single hop. Secara formal, proses harus menjadi anggota dari grup yang sama dan menggunakan protokol komunikasi grup yang sama. Ruang data lokal dari proses yang terhubung membentuk ruang data bersama sementara yang memungkinkan proses untuk bertukar tuple, seperti yang ditunjukkan pada figur 13 strip 6 ini yang ada pada slide ini di bawah. Sebagai contoh, ketika proses P mengeksekusi operasi tulis, tuple yang terkait disimpan dalam ruang data lokal proses. Pada prinsipnya,
itu tetap di sana sampai ada operasi pengambilan yang cocok. Mungkin dari proses lain yang sekarang berada di grup yang sama dengan P. Dengan cara ini, fakta bahwa kita benar-benar berurusan dengan ruang data bersama yang terdistribusi sepenuhnya transparan untuk proses yang berpartisipasi. Namun, LAM juga memungkinkan pelanggan transparansi, maaf, namun LAM juga memungkinkan pelanggaran transparansi ini dengan menentukan dengan tepat untuk siapa tupel ditujukan. Demikian pula, operasi baca dan ambil dapat memiliki parameter tambahan yang menentukan dari proses mana tupel diharapkan. Untuk lebih mengontrol bagaimana tupel didistribusikan, ruang data dapat melakukan apa yang dikenal sebagai reaksi. Reaksi menentukan tindakan yang akan dieksekusi ketika tupel yang cocok dengan template yang diberikan ditemukan di ruang data lokal. Setiap kali ruang data berubah, reaksi yang dapat dieksekusi dipilih secara acak, seringkali mengarah ke modifikasi lebih lanjut dari ruang data. Reaksi menjangkau ruang data bersama saat ini, tetapi ada beberapa batasan untuk memastikan bahwa reaksi dapat dijalankan secara efisien. Misalnya, dalam kasus reaksi lemah, hanya dijamin bahwa tindakan terkait akhirnya dieksekusi asalkan data yang cocok masih dapat diakses. Gagasan reaksi telah diambil selangkah lebih maju di Tota, di mana setiap tupel memiliki fragmen kode terkait yang memberitahu dengan tepat bagaimana tupel itu harus dipindahkan antar ruang data, mungkin juga termasuk transformasi. Oke, sekarang kita ke bagian 13.3, yaitu tentang processes. Tidak ada yang istimewa tentang proses yang digunakan dalam sistem publish subscribe. Dalam kebanyakan kasus, mekanisme yang efisien perlu digunakan untuk mencari dalam kumpulan data yang berpotensi besar. Masalah utamanya dalam merancang skema yang bekerja dengan baik di lingkungan terdistribusi. Sekarang kita ke bagian 13.4, yaitu tentang communication. Komunikasi dalam banyak sistem publish subscribe relatif sederhana. Misalnya, di hampir setiap sistem berbasis Java, semua hasil komunikasi melalui pemanggilan metode jarak jauh. Salah satu masalah penting yang perlu ditangani ketika sistem publish subscribe tersebar di sistem area luas adalah bahwa data yang dipublikasikan harus menjangkau hanya pelanggan yang relevan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, menggunakan metode pengorganisasian mandiri di mana node dalam sistem peer-to-peer dikelompokkan secara otomatis. Setelah itu, diseminasi dilakukan per cluster adalah salah satu solusinya. Solusi alternatif adalah menggunakan perutean berbasis konten. Sekarang kita ke bagian pertama, yaitu tentang content-based routing. Dalam bagian ini, sistem diasumsikan dibangun di atas jaringan ke titik ke titik, di mana pesan secara eksplisit dirutekan antar node. Yang penting dalam penyiapan ini adalah router dapat mengambil keputusan perutean dengan mempertimbangkan konten pesan. Lebih tepatnya, diasumsikan bahwa setiap pesan membawa deskripsi isinya. Dan deskripsi ini dapat digunakan untuk memotong rute yang diketahui tidak mengarah ke penerima yang tertarik dengan pesan itu. Pendekatan praktis menuju perutuhan berbasis konten diusulkan di Karzaniga et al. 2004. Pertimbangkan sistem publish subscribe yang terdiri dari end server, tempat klien, yaitu aplikasi, dapat mengirim pesan atau dari mana mereka dapat membaca pesan masuk. Kita berasumsi bahwa untuk membaca pesan, aplikasi sebelumnya akan menyediakan server dengan deskripsi jenis data yang diminati. Server pada gilirannya akan memberitahu aplikasi ketika data yang relevan telah tiba. Karzaniga et al. Mengusulkan skema two-layered routing di mana lapisan terendah terdiri dari shared broadcast tree yang menghubungkan end server. Ada berbagai cara untuk menyiapkan ada berbagai cara untuk menyiapkan tree seperti itu, mulai dari network level multicast support hingga support untuk application level multicast. Di sini, kita juga menganggap bahwa tree seperti itu telah diatur dengan server end sebagai simpul akhir, bersama dengan kumpulan simpul perantara yang membentuk router. Perhatikan bahwa perbedaan antara server dan router hanya logis. Satu mesin dapat menampung kedua jenis proses tersebut. Mempertimbangkan perutuhan berbasis konten dari kedua ekstrim yang pertama, dengan asumsi kita hanya perlu mendukung publish subscribe berbasis subjek sederhana di mana setiap pesan diberi tag dengan kata kunci unik atau non-compound. Salah satu solusi ekstrim adalah mengirim setiap pesan yang dipublikasikan ke setiap server dan kemudian dibiarkan server memeriksa apakah ada kliennya yang berlangganan subjek pesan itu. Intinya ini adalah pendekatan yang diikuti dalam eh, dalam TIBI rendezvous.
Solusi ekstrim lainnya adalah membiarkan setiap server menyiarkan langganannya ke semua server lain. Akibatnya, setiap server akan dapat menyusun daftar pasangan subjek tujuan. Kemudian, setiap kali aplikasi mengirimkan pesan pada subjek S, server terkaitnya menambahkan server tujuan ke pesan tersebut. Saat pesan mencapai router dapat menggunakan daftar untuk menentukan jalur yang diikuti pesan seperti yang ditunjukkan pada figur 13-1 yang terdapat pada slide ini, bisa dilihat di bawah. Mengambil pendekatan terakhir ini sebagai titik awal kita dapat menyempurnakan kemampuan router untuk memutuskan kemana harus meneruskan pesan. Untuk itu, setiap server menyiarkan langganannya ke seluruh jaringan sehingga router dapat menyusun filter perutuhan. Sebagai contoh, asumsikan bahwa simbol 3 pada gambar atau figur 13-1 berlangganan pesan yang atribut A terletak di kisaran 0,3. Tetapi simpul 4 menginginkan pesan dengan E 2,5. Dalam hal ini, router R akan membuat filter perutuhan sebagai tabel dengan entry untuk setiap tautan keluarnya, dalam hal ini 3, 1 ke simpul 3, 1 ke simpul 4, dan 1 menuju router R1, seperti yang ditunjukkan pada figur 13-8 yang dapat dilihat di slide ini di bagian bawah. Yang lebih menarik adalah apa yang terjadi di router R1. Dalam contoh ini, langganan dari node 3 dan 4 mendikte bahwa setiap pesan dengan kebohongan dalam interval 0,3 union 2,5 sama dengan 0,5, dia harus diteruskan sepanjang jalur ke router RZ. Dan inilah informasi yang akan disimpan R1 di tabelnya. Tidak sulit membayangkan bahwa komposisi langganan yang lebih rumit dapat didukung. Contoh sederhana ini juga mengilustrasikan bahwa setiap kali sebuah node meninggalkan sistem atau ketika tidak lagi tertarik pada pesan tertentu, node tersebut harus membatalkan langganannya dan pada dasarnya menyiarkan informasi ini ke semua router. Pembatalan ini pada gilirannya dapat menyebabkan penyesuaian berbagai filter perutuhan. Penyesuaian yang terlambat paling buruk akan menyebabkan lalu lintas yang tidak perlu karena pesan dapat diteruskan di sepanjang jalur yang tidak ada lagi pelanggannya. Namun demikian, penyesuaian tepat waktu diperlukan untuk menjaga kinerja pada tingkat yang dapat diterima. Salah satu masalah dengan perutuhan berbasis konten adalah bahwa meskipun prinsip penyusunan filter perutuhan sederhana, mengidentifikasi tautan di mana pesan masuk harus diteruskan dapat menjadi intensif komputasi. Kompleksitas komputasi berasal dari penerapan pencocokan nilai atribut ke langganan, yang pada dasarnya bermuara pada perbandingan entry demi entry. Bagaimana perbandingan ini dapat dilakukan? Maaf. Bagaimana perbandingan ini dapat dilakukan secara efisien dijelaskan pada Karzaniga et al. 2003. Lalu kita sekarang ke bagian kedua, yaitu supporting composite subscriptions. Contoh-contoh sejauh ini membentuk ekstensi yang relatif sederhana untuk tabel perutuhan. Ekstensi ini cukup jika langganan berbentuk vektor pasangan, yaitu atribut dan value atau range. Namun seringkali ada kebutuhan akan ekspresi langganan yang lebih canggih. Misalnya, mungkin lebih mudah untuk menyatakan komposisi langganan di mana proses menentukan dalam satu langganan yang tertarik pada jenis item data yang sangat berbeda. Sebagai ilustrasi, sebuah proses mungkin ingin melihat item data tentang saham dari IBM dan data tentang pendapatannya, tetapi mengirimkan item data hanya dari satu jenis tidak berguna. Untuk menangani komposisi langganan, Lee dan Jacobson mengusulkan untuk mendesain router yang analog dengan database aturan. Akibatnya, langganan diubah menjadi aturan yang menyatakan dalam kondisi apa data yang diterbitkan harus diteruskan, dan di sepanjang tautan keluaran mana. Tidaklah sulit untuk membayangkan bahwa ini dapat menyebabkan skema perutuhan berbasis konten yang jauh lebih maju daripada filter perutuhan yang dijelaskan di atas. Mendukung komposisi langganan sangat terkait dengan masalah penamaan dalam sistem berbasis koordinasi yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang kita ke bagian 13.5, yaitu tentang naming. Oke, jadi mari kita lebih perhatikan penamaan atau naming dalam sistem berbasis koordinasi. Sejauh ini, kita sebagian besar berasumsi bahwa setiap item data yang diterbitkan memiliki vektor terkait dari 11 pasangan, yaitu atribut
dan nilai, dan bahwa proses dapat berlangganan item data dengan menentukan predikat di atas nilai atribut ini. Secara umum, skema penamaan ini dapat dengan mudah diterapkan meskipun sistem berbeda sehubungan dengan tipe atribut, nilai, dan predikat yang dapat digunakan. Sebagai contoh, dengan JavaSpace kami melihat bahwa pada dasarnya hanya perbandingan untuk kesetaraan yang didukung, meskipun ini dapat diperluas dengan relatif mudah dengan cara khusus aplikasi. Demikian pula, banyak sistem publikasi atau langganan komersial hanya mendukung operator perbandingan string yang agak primitif. Salah satu masalah yang telah kita sebutkan adalah bahwa dalam banyak kasus kita tidak bisa begitu saja berasumsi bahwa setiap item data diberi tag dengan nilai untuk semua atribut. Secara khusus, kita akan melihat bahwa item data hanya memiliki satu pasangan, yaitu atribut dan nilai yang terkait. Dalam hal ini juga disebut sebagai peristiwa. Dukungan untuk berlangganan acara atau event, dan terutama acara gabungan sebagian besar menentukan diskusi tentang masalah penamaan dalam sistem publish subscribe. Apa yang telah kita diskusikan sejauh ini harus dianggap sebagai sarana yang lebih primitif untuk mendukung koordinasi dalam sistem terdistribusi. Kami sekarang membahas acara dan komposisi acara secara lebih mendalam. Saat berhadapan dengan kejadian gabungan, kita perlu mempertimbangkan dua masalah berbeda. Yang pertama adalah mendeskripsikan komposisi. Deskripsi semacam itu menjadi dasar untuk berlangganan. Masalah kedua adalah bagaimana mengumpulkan peristiwa primitif dan kemudian mencocokkannya dengan langganan. Pitsuk dan kawan-kawan telah mengusulkan kerangka kerja umum untuk komposisi peristiwa dalam sistem terdistribusi. Kita mengambil kerangka kerja ini sebagai dasar diskusi kita. Kita sekarang ke bagian pertama, yaitu describing composite events. Oke, jadi kita perhatikan beberapa contoh kejadian gabungan untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kompleksitas yang mungkin perlu kita tangani. Figur 13 strip 9 yang dapat dilihat pada slide ini di bagian bawah menunjukkan contoh kejadian komposit yang semakin kompleks. Dalam contoh ini, R4.20 bisa berupa ruang komputer ber-AC dan aman. Oke, jadi dua subscription pertama relatif mudah. S1 adalah contoh yang dapat ditangani oleh kejadian diskrit primitif, sedangkan S2 adalah komposisi sederhana dari dua kejadian diskrit. Subscription S3 lebih kompleks karena mengharuskan sistem juga dapat melaporkan kejadian terkait waktu. Masalah semakin rumit jika langganan melibatkan nilai agregat yang diperlukan untuk menghitung gradien S4 atau rata-rata S5. Perhatikan bahwa dalam kasus S5, kita memerlukan pemantauan sistem secara terus-menerus untuk mengirim pemberitahuan tepat waktu. Ide dasar di balik bahasa komposisi kejadian unik, ide dasar di balik bahasa komposisi kejadian untuk sistem terdistribusi adalah untuk memungkinkan perumusan subscription dalam hal kejadian primitif. Dalam kerangka mereka, Pitsuk et al. Menyediakan bahasa yang relatif sederhana untuk tipe mesin finite state atau FSM yang diperluas. Ekstensi memungkinkan spesifikasi waktu persinggahan di negara bagian, serta pembuatan acara komposit baru. Detail yang tepat dari bahasa mereka tidak penting untuk diskusi kita di sini. Yang penting adalah subscription dapat diterjemahkan ke dalam FSMs. Sebagai contoh, figur 13 strip 10 menunjukkan FSM untuk subscription S3 dari figur 13 strip 9. Kasus khusus diberikan oleh keadaan waktunya, ditunjukkan dengan label T sama dengan 10S, yang menentukan bahwa transisi ke keadaan akhir dilakukan jika pintu tidak dikunci dalam waktu 10 detik. Subscription yang jauh lebih kompleks dapat dijelaskan. Aspek penting adalah bahwa FSM ini seringkali dapat didekomposisi menjadi FSM yang lebih kecil yang berkomunikasi dengan meneruskan peristiwa satu sama lain. Perhatikan bahwa komunikasi kejadian seperti itu biasanya akan memicu transisi keadaan di FSM yang dimaksudkan untuk kejadian tersebut. Sebagai contoh, asumsikan kita ingin mematikan lampu di ruangan R4.20. Secara otomatis setelah 2 detik ketika kita yakin tidak ada orang lagi di sana dan pintunya terkunci. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan kembali FSM dari figur
13-10 jika kita membiarkannya menghasilkan kejadian untuk FSM kedua yang akan memicu pencahayaan seperti yang ditunjukkan pada figure 13-11 yang dapat dilihat pada di sisi kanan slide ini. Oke, jadi pengamanan penting di sini adalah bahwa kedua FSM ini dapat diimplementasikan sebagai proses terpisah dalam sistem terdistribusi. Dalam hal ini, FSM untuk mengontrol pencahayaan akan mengikuti peristiwa yang dipicu saat R4.200 dan pintu dikunci. Ini mengarah ke detektor terdistribusi yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, sekarang kita ke bagian kedua, yaitu mengenai matching events and subscriptions. Sekarang, pertimbangkan sistem publish subscribe yang mendukung acara gabungan atau event gabungan. Setiap langganan disediakan dalam bentuk ekspresi yang dapat diterjemahkan ke dalam finite state machine atau FSM. Transisi state pada dasarnya dipicu oleh kejadian primitif yang terjadi, seperti meninggalkan ruangan atau mengunci pintu. Untuk mencocokkan acara dan langganan, kita dapat mengikuti penerapan sederhana dan naif, di mana setiap pelanggan menjalankan proses penerapan mesin keadaan terbatas yang terkait dengan langganannya. Dalam hal ini, semua kejadian primitif yang relevan untuk kelangganan tertentu harus diteruskan ke pelanggan. Jelas, ini umumnya tidak akan sangat efisien. Pendekatan yang jauh lebih baik adalah dengan mempertimbangkan koleksi lengkap langganan dan mendekomposisi langganan menjadi mesin status terbatas yang berkomunikasi sehingga beberapa FSM ini dibagi di antara langganan yang berbeda. Contoh pembagian ini ditunjukkan pada figur 13-11. Pendekatan terhadap penanganan langganan ini mengarah kepada apa yang dikenal sebagai detektor peristiwa terdistribusi. Perhatikan bahwa distribusi detektor peristiwa serupa dengan resolusi nama yang didistribusikan dalam berbagai sistem penamaan. Peristiwa primitif menyebabkan transisi keadaan dalam mesin keadaan terbatas yang relatif sederhana yang pada gilirannya memicu pembuatan peristiwa gabungan atau event gabungan. Yang terakhir kemudian dapat menyebabkan transisi keadaan di FSM lain, sekali lagi mungkin mengarah ke pembuatan acara atau event lebih lanjut. Tentu saja, peristiwa diterjemahkan menjadi pesan yang dikirim melalui jaringan ke proses yang berlangganannya. Selain mengoptimalkan melalui berbagi atau sharing, membagi langganan menjadi FSM yang berkomunikasi juga memiliki potensi keuntungan dalam mengoptimalkan penggunaan jaringan. Perhatikan kembali peristiwa yang berkaitan dengan pemantauan ruang komputer yang kami jelaskan di atas. Dengan asumsi bahwa hanya ada proses yang tertarik pada kejadian gabungan, masuk akal untuk menyusun kejadian ini di dekat ruang komputer. Penempatan seperti itu akan mencegah pengiriman kejadian primitif ke seluruh jaringan. Terlebih lagi, ketika mempertimbangkan gambar 13-11 atau figure 13-11, kita melihat bahwa kita mungkin hanya perlu mengirimkan alarm ketika menyadari bahwa ruangan kosong selama 10 detik, sementara pintu tidak terkunci. Kejadian seperti itu umumnya jarang terjadi dibandingkan misalnya membuka penguncian pintu. Penguraian langganan menjadi pendeteksi peristiwa terdistribusi dan selanjutnya menempatkannya secara optimal di sistem terdistribusi masih memerlukan banyak penelitian. Misalnya, kata terakhir tentang bahasa berlangganan belum diucapkan, dan terutama pertukaran antara ekspresivitas dan efisiensi penerapan akan menarik banyak perhatian. Dalam kebanyakan kasus, semakin ekspresif suatu bahasa, semakin tidak mungkin akan ada implementasi terdistribusi yang efisien. Proposal saat ini proposal saat ini seperti oleh Demers et al. 2006 dan oleh Liu and Jacobson 2004 mengkonfirmasi hal ini. Butuh beberapa tahun sebelum kita melihat teknik ini diterapkan pada sistem publish, subscribe, komersial. Oke, jadi sekian atas presentasi saya mengenai materi ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi dan saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan pada presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.